Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang menonton. Perkenalkan, nama saya Fatihat Nisa, nomor absen 11, dengan NIREM 0301200116, Kampus Polbang Tanyoma, jurusan Pertanian, semester 6, Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai UAS Penjaminan Mutu Pertanian, mengenai keamanan kacang bawang rasa mente atau cawang sante secara fisik, kimia, maupun biologi. Dan pangan dapat ditinjau dari 3 hal, yaitu secara fisik, kimia, maupun biologi. Nah, apa sih yang dimaksud dari keamanan pangan itu sendiri? Jadi, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan 3 cemaran, yaitu cemaran fisik, kimia, biologis, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Pangan olahan yang diproduksi harus sesuai dengan cara pembuatan pangan olahan yang baik untuk menjamin mutu dan keamanannya. Selain itu, pangan harus layak dikonsumsi, yaitu dengan ciri tidak busuk, tidak menjijikan, dan bermutu baik, serta bebas dari cemaran. Ketiga hal tersebut yaitu cemaran fisik, kimia, maupun biologi. Selanjutnya, cemaran pangan. Jadi, cemaran pangan adalah bahan yang tidak sengaja ada dan atau tidak dikehendaki dalam pangan yang berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses di sepanjang rantai pangan berupa cemaran biologis, cemaran kimia logam berat, mitokotoksin, zat radioaktif, dan cemaran kimia lainnya seperti residu obat hewan dan pestisida maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Yang pertama adalah cemaran fisik. Cemaran fisik merupakan cemaran atau bahaya yang berasal dari kontaminasi fisik atau benda asing yang nampak dan biasanya merupakan zat atau benda padat. Jadi cemaran fisik yang masuk dalam makanan jika dikonsumsi dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada alat pencernaan manusia dan tidak berpengaruh terhadap organ lain. Nah, potensi terjadi pencemaran fisik adalah kurangnya higien atau kehigienisan dan sanitasi baik personel, proses, dan lingkungan pada tahapan panen dan pasca panen, distribusi, dan saat pemasaran. Contoh cemaran fisik adalah kerikil, tanah, logam, contohnya isi staples, jarum, peniti, potongan kaleng atau logam, potongan kayu, potongan plastik, rambut, kuku, perhiasan manusia, dan potongan kaca. Nah, benda ini jika termakan dapat menyebabkan luka, seperti gigi patah, melukai kerongkongan dan perut. Benda tersebut berbahaya karena dapat melukai dan atau menutup jalan nafas dan pencernaan. Yang kedua adalah cemaran kimia. Cemaran kimia merupakan cemaran atau bahaya yang berasal dari cemaran bahan atau zat kimia yang berasal dari sekitar lingkungan yang mencemari pangan. Dan bila pangan tersebut dikonsumsi dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Potensi terjadinya pencemaran kimia adalah kontak bahan dengan lingkungan pada saat proses distribusi dan pemasaran. Jadi contoh cemaran kimia ini adalah yang pertama mikotoksin, yaitu hasil metabolit sekunder oleh jamur atau cendawan. Contohnya adalah Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, dan Penicillium citrinum pada biji-bijian seperti beras, jagung, dan kacang-kacangan. Yang kedua, residu pestisida atau herbisida, yang merupakan pestisida atau herbisida yang masih tersisa pada bahan pangan setelah diaplikasikan ke tanaman pertanian. Biasanya disebabkan aplikasi pestisida yang tidak sesuai dengan anjuran, sehingga meninggalkan residu. Dapat juga disebabkan karena penggunaan pestisida atau herbisida yang tidak tepat waktu atau dosis atau cara pada tahapan budidaya, panen, dan pasca panen. Lalu logam berat, cemaran zat logam ke dalam bahan pangan. Beberapa sumber logam berat antara lain adalah air yang tercemar, asap kendaraan, alat masak atau pengemas yang mengandung logam berbahaya, dan mengalami pengikisan permukaan. Beberapa contoh cemaran logam berat dalam pangan adalah arsen atau AS, kadmium atau CD, merkuri atau Hg, timah atau Sn, dan timbal atau Pb. Adalah cemaran biologi. Cemaran biologi merupakan cemaran atau bahaya yang berasal dari kontaminasi parasit atau protozoa dan cacing. Beberapa kapang penghasil toksin, bakteri, dan virus yang dapat tumbuh dan berkembang dalam bahan pangan. Contohnya adalah bakteri Salmonella, Escherichia coli, Shigella, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella.
Potensi terjadinya pencemaran ini adalah mencemari pangan pada semua tingkat jalur distribusi, seperti penggunaan air yang tercemar, lingkungan yang tidak bersih, udara yang tercemar atau dekat pembuangan sampah, pekerja yang kotor, atau menderita sakit infeksi. Selanjutnya, contoh cemaran atau bahaya biologi adalah A. Kontaminasi bakteri patogen E. coli enterohemoragik atau strain baru pada kecambah segar yang terjadi di Eropa tahun 2011. Nah, ini E. coli merupakan bakteri indikator sanitasi karena secara umum terdapat dan hidup pada usus manusia. Kontaminasi bakteri Listeria monocytogenes pada apel Granny Smith dan Gala Amerika, pada rock melon dari Australia, dan pada jamur enoki dari Korea Selatan. Selanjutnya, pencegahan cemaran secara fisik pada kacang bawang rasa mente. Jadi cara pencegahan cemaran secara fisik adalah memperhatikan dengan seksama kondisi pangan yang akan dikonsumsi. Apakah secara fisik kondisi pangan itu ada beberapa hal yang mengganggu, misalnya adalah serpihan-serpihan tertentu. Jadi kita harus memperhatikan 5 kunci keamanannya. Yang pertama adalah menjaga kebersihan saat proses pemanenan sampai produksi. Yang kedua, melakukan sortasi untuk memilah hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, memasak kacang bawang dengan SOP yang ditentukan. Yang keempat, menjaga suhu pangan saat memasak. Dan yang kelima adalah menggunakan air dan bahan baku yang aman dan kualitas terjaga. Jadi kita harus menggunakan bahan-bahan yang berkualitas serta melakukan sortasi pada pangan agar terjadi kehigienisan pangan. Kedua adalah pencegahan secara kimia kacang bawang rasa mente. Jadi cara-cara yang kita lakukan adalah yang pertama, memilih kacang tanah yang memiliki kualitas baik. Biasanya kacang tanah yang memiliki kualitas baik telah disortasi kualitasnya sehingga cocok untuk dilakukan penanganan pasca panen atau pengolahan. Yang kedua adalah mencuci kacang tanah dengan bersih sebelum diolah atau dimakan. Nah, ini kita bisa mencuci menggunakan air bersih yang tidak tercemar untuk menangani dan mengolah pangan. Lalu tidak menggunakan bahan tambahan seperti pewarna, pengawet, dan lain-lain yang dilarang untuk digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Selanjutnya, menggunakan bahan tambahan pangan yang dibutuhkan seperlunya dan tidak melebihi takaran yang diizinkan. Lalu juga tidak menggunakan alat masak atau wadah yang dilapisi logam berat. Tidak menggunakan peralatan atau pengemas yang bukan untuk pangan, tidak menggunakan pengemas bekas, kertas koran untuk membungkus pangan. Dan yang terakhir adalah jangan menggunakan wadah styrofoam atau plastik kresek non-food grade untuk mewadahi pangan, terutama pangan siap santap yang panas, berlemak, dan asam, karena berpeluang terjadi perpindahan komponen kimia dari wadah ke pangan atau migrasi. Selanjutnya adalah pencegahan cemaran kacang bawang rasa mente secara biologi. Yang pertama adalah membeli kacang tanah dan bahan baku lainnya di tempat yang bersih dan terpercaya. Tentunya tempat yang bersih dan terpercaya akan menjaga kualitas dari kacang tanah itu sendiri. Yang kedua adalah melakukan pengupasan kulit kacang dengan air panas bersih dan menjaga kebersihan tangan. Karena tangan yang kita gunakan bisa menyebabkan penularan penyakit, sehingga kita harus melakukan pembersihan tangan dan menjaga kebersihan tangan. Lalu melakukan pengecekan terhadap petani budidaya kacang tanah yang dibeli. Nah, pengecekan ini bertujuan untuk cross-check kembali terhadap petani penyuplai kacang tanah untuk memastikan kualitas pada kacang tanah tersebut. Selanjutnya adalah membeli pangan yang dipajang, disimpan, dan disajikan dengan baik. Lalu memasak kacang bawang sesuai resep tanpa tambahan bahan kimia berbahaya. Selanjutnya, kacang tanah yang dibeli tidak busuk, tidak memiliki tekstur lunak, tidak kotor, tidak mempunyai bau yang menyimpang seperti bau asam atau bau lainnya. Yang terakhir adalah tidak sayang membuang kacang tanah yang tidak memenuhi kriteria kualitas, karena kualitas daripada pengolahan kacang tanah ini sangat berpengaruh terhadap hasil dan penjaminan mutu pada tanaman pangan tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai UAS penjaminan mutu keamanan pangan produk olahan kacang bawang rasa mente secara fisik, kimia, dan biologi.
Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.